Pemirsa, seorang dokter di Sampang, Jawa Timur meninggal karena terinfeksi corona. Sebelumnya, kedua orang tua dokter yang berstatus pasien dalam pengawasan juga meninggal dunia minggu lalu. Dr. Denny Dwi Yuniarto yang bertugas di Puskesmas Tambelangan, Kabupaten Sampang, Jawa Timur meninggal dunia karena terinfeksi COVID-19. Dr. Denny berpulang menyusul kedua orang tuanya yang juga petugas medis yang meninggal dunia beberapa waktu lalu. Ayah Denny adalah mantri, sementara ibunya seorang bidan. Orang tua Denny berstatus pasien dalam pengawasan. Apakah sebelumnya ada yang meninggal keluarganya? Iya, bapaknya namanya Pak Suwito juga meninggal. Bahkan ibunya, istrinya Pak Wito juga meninggal. Namun kepastian COVID, yang satu yang dokter Denny ini positif. Untuk yang Pak Suwito dengan istrinya itu DPD berat, itu DPD berat. PDP berat kan, PDP berat. Oleh karena itu, yang dapat kami pastikan di sini sesuai dengan informasi dari tim medis, yang pasti COVID adalah Dr. Denny. Yang dua PDP berat. Sementara istri almarhum Dr. Denny yang bertugas di Puskesmas juga berstatus positif COVID-19, kini dirawat di Rumah Sakit Surabaya. Dari Sampang, Madura, Tikno Ari, iNews melaporkan. Kasus corona di Jawa Timur hingga kini masih tinggi. Lalu apa langkah Pemprov Jawa Timur dalam menekan penyebaran corona? Kami hadirkan kembali cuplikan dialog dengan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dalam program iNews sore tadi. Kita memang sudah harus melakukan kesiapsiagaan dengan berbagai kabupaten kota karena kita masih terus melanjutkan dengan melakukan PCR test lebih masif lagi. Hari ini baru kita dapat support 8 mesin PCR test dari gugus tugas pusat dan langsung kita distribusikan ke 8 kabupaten kota yang memang OTG dan PDP-nya cukup signifikan. Jadi selain dari tim COVID Hunter yang 4-5 hari di satu kabupaten atau kota yang terus berkeliling, juga PCR test dan hari ini ditambah lagi mesin PCR-nya. Jadi mesin PCR dan TCM, tes cepat molekuler ini hampir semua kabupaten kota memang siap, sehingga kalau reaktif ya harus segera di swab test. Maka kalau kemungkinan mereka ternyata terdeteksi positif, ya harus segera mendapatkan perawatan di layanan kesehatan terdekat, terutama dari 99 rumah sakit rujukan. Oleh karena itu tracing ini harus makin masif kita tracing, tentu upaya kita bisa menghentikan penyebaran COVID ini kita harapkan bisa lebih efektif. Keterlambatan di dalam melakukan testing baik rapid maupun PCR test, keterlambatan tracing ini yang memungkinkan penyebaran itu bisa unpredictable. Kenapa? Karena OTG di Jawa Timur sudah 41% potensi terkonfirmasi positif. Jadi tinggi sekali. Orang tanpa gejala itu sudah 41%. Baik, Ibu Kofifa, sejauh ini daerah yang masih rawan selain Surabaya apalagi, Ibu? Sidoarjo, kemudian Gresik. Jadi tetap daerah yang, Sidoarjo dan Gresik ini daerah yang berhimpit langsung dengan Surabaya. Ini Sidoarjo dan Gresik. Sama ini potensi kemungkinan penyebaran COVID-19 di dua daerah yang berhimpit dengan Surabaya. Kemudian sekarang yang juga kita antisipasi adalah Bangkalan. Karena yang berbatasan langsung dengan Surabaya ini adalah Sidoarjo, Gresik, dan Bangkalan. Ya. Baik, Bu Kofifah, lalu selama ini apa yang menyebabkan di daerah tersebut, Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo masih menjadi daerah terbanyak penyebaran COVID-19? Apakah masih banyak warga yang melanggar, lalu apa antisipasi dari pemerintah? Ya, jadi kan
PSBB yang dilakukan di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik ini rupanya berbeda efektivitasnya dengan PSBB yang ada di Malang Raya. Di Jawa Timur ini hanya 6 kabupaten kota yang melakukan PSBB, 1 Surabaya Raya, 1 lagi Malang Raya. Malang Raya rupanya tersupport oleh disiplin masyarakat yang terkawal melalui Kampung Tangguh. Pemirsa, pasca seorang pasien positif corona meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis, sejumlah tenaga medis menjalani karantina. Ruang perawatan pasien juga langsung ditutup untuk sterilisasi. Sejumlah tenaga medis menjalani karantina pasca seorang pasien positif COVID-19 meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis. Sebelum meninggal, pasien sempat dirawat 8 hari dan menjalani tes swab. Mengantisipasi penyebaran, sejumlah tenaga medis pun langsung dikarantina. Ya, sebetulnya kan kalau lihat panduan itu, kalau misalkan kita udah merestriksi, meminimalisir dengan screening tadi, kita kan cukup melakukan isolasi terhadap 8 orang itu. Jadi sebetulnya sih tidak terlalu mengganggu secara keseluruhan. Tapi kalau tidak men-screening, ada yang merasa kontak dan lain-lain yang notabene bisa berjumlah 64 orang, yaitu tentu saja mengganggu. Makanya sebetulnya kita daripada manajemen sudah membuat pemberitahuan atau alur untuk merestriksi itu gitu. Berdasarkan hasil pelacakan sebelum meninggal, pasien sempat berpergian ke berbagai wilayah, termasuk Pasar Tanah Abang, Jakarta. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Hari ini ratusan WNI anak buah kapal MV Costa Mediterania tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Mereka akan segera menjalani swab test. ...326 ABK MF Costa Mediterania yang dipulangkan dari Pelabuhan Singapura tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Seluruh barang ABK disterilisasi, lalu seluruh ABK akan dibawa ke hotel untuk jalani tes swab. Nantinya jika hasilnya ada yang positif COVID-19 akan dievakuasi ke Wisma Atlet. Nah, nanti di hotel mereka akan dilakukan swab ya. Mudah-mudahan nanti hasil swab ini kita harapkan ya negatif. Tapi kalaupun ada yang positif, mereka akan kita evakuasi ke rumah sakit darurat Wisma Atlet. Sudah lebih dari 3.700 ABK dipulangkan ke tanah air selama pandemi COVID-19. Masih akan ada 1.000 ABK lain yang dipulangkan pekan depan karena kebijakan lockdown di sejumlah negara. Dari Jakarta, Rina Anggraini, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Bantuan alat pelindung diri untuk tenaga medis terus mengalir dari masyarakat Indonesia di tengah makin bertambahnya pasien positif corona. Ratusan masker dan puluhan gelas minuman segar dibagikan kepada masyarakat, pasien dan juga tenaga medis yang berada di lingkungan puskesmas. Dukungan terhadap perjuangan tenaga medis dalam melawan penyebaran virus COVID-19 terus ditunjukkan masyarakat Indonesia. MNC Peduli yang berkolaborasi dengan Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia atau PPPKMI kali ini menggelar kegiatan sosial di Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok dan Puskesmas Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Tentunya harapannya agar bisa membantu kebutuhan masker kain untuk pengunjung puskesmas, terutama orang-orang seperti ibu hamil gitu yang mau berkunjung untuk check up, tapi mereka tidak memiliki masker gitu. Jadi harapannya kita juga bisa memprotek ya tim medis yang ada di puskesmas. Rencananya kami akan mendistribusikan sebanyak 10.000 masker ya di masing-masing wilayah. Itu terpilih 4 puskesmas yang kami miliki sebagai data dengan kasus pengunjung atau terdampak COVID lebih banyak. Ratusan masker dan puluhan gelas minuman segar dibagikan kepada masyarakat, pasien dan tenaga medis yang berada di lingkungan puskesmas.
Bantuan ini diharapkan bisa menekan penyebaran virus corona yang menular melalui cairan yang keluar dari mulut dan hidung. Mengucapkan terima kasih banget atas bantuan dari MNC Peduli dan PPPKMI karena sangat membantu kami, karena memang Tanjung Priok itu adalah kasus terbanyak di Jakarta Utara. Kami Puskesmas Kecamatan Cilincing mengucapkan banyak terima kasih karena bantuan ini bukan hanya menunjukkan sebuah bantuan tapi juga suatu kepedulian. MNC Peduli mengajak seluruh masyarakat Indonesia berdonasi untuk bersama-sama mewujudkan kebutuhan para tenaga medis dalam menangani wabah corona, serta membantu masyarakat kecil yang terdampak secara ekonomi. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda.